Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nindya Nusyafia Asfahani. Saya dari Tribu 13 Pulmonologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kolera. Nah, kolera ini merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Nah, bakteri ini menyerang usus halus dan menyebabkan diare berair dalam jumlah besar. Gejala yang muncul seringkali berupa diare yang sangat cair, bahkan sering digambarkan seperti air cucian beras. Kemudian dia disertai dengan muntah, kram otot, dan dehidrasi yang cepat. Hal ini disebabkan karena berkurangnya cairan pada tubuh dikarenakan diare yang akut tadi itu. Jika tidak segera ditangani, penderita bisa mengalami shock, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya. Kolera ini terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus tersebut atau virus Vibrio cholerae. Nah, bakteri ini dapat bertahan melewati asam lambung. Kemudian dia akan menempel pada dinding usus halus. Di sana bakteri akan menghasilkan toksin yang disebut dengan enterotoksin kolera atau koleragen. Toksin ini akan merangsang peningkatan kadar CAMP di dalam sel usus. Akibatnya terjadi pengeluaran ion klorida, natrium, dan air secara berlebihan ke dalam lumen usus. Hal ini menimbulkan diare yang masif sehingga tubuh kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah besar. Kondisi ini bisa menyebabkan dehidrasi berat, hipovolemia, shock, hingga asidosis metabolik. Kemudian dalam pencegahan penyakit ini, kunci utama adalah perbaikan sanitasi. Nah, kenapa perbaikan sanitasi ini sangat perlu? Karena akses air bersih ini sangat penting. Begitu juga dengan kebiasaan cuci tangan menggunakan sabun. Nah, kemudian makanan sebaiknya dimasak hingga matang. Serta kalau bisa hindari konsumsi makanan mentah yang tidak higienis. Pembuangan tinja juga harus menggunakan jamban untuk mencegah kontaminasi lingkungan. Masih banyak di wilayah Malang yang membuang hajat itu di sungai-sungai atau di mana sanitasi air mengalir itu menjadi sangat buruk karena hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini. Selain itu, vaksin kolera ini dapat digunakan sebagai perlindungan sementara, hanya sementara, khususnya di daerah endemik atau saat terjadi wabah. Kemudian yang terakhir yaitu edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini sangat penting karena hal ini dapat membuat masyarakat itu tahu akan pentingnya kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Nah, hal ini juga diperlukan agar angka kejadian kolera ini dapat ditekan. Dengan demikian, saya menyampaikan definisi patofisiologi dan pencegahan kolera ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat lebih waspada terhadap ancaman kolera untuk kedepannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.